Oke, pemirsa garis tangan, masih ada banyak sekali kandidat pria dan kandidat wanita yang mencari pasangannya di sini. Tadi sudah saya pilih Gabriel berdasarkan tanggal lahirnya. Sekarang giliran ada 29 laki-laki yang tersisa di sini. Dan yang beruntung terpilih malam hari ini berdasarkan tanggal lahir nomor 14. Andre, seorang pria berusia 33 tahun, gemar traveling dan suka bermain di dunia maya. Andre mengaku sebagai pria korban perasaan. Pria ini menyukai sosok wanita yang cantik dan bisa sering berkomunikasi dengannya. Seperti apakah fakta masa lalu cinta Andre yang akan diungkap di garis tangan? Oke, dengan Mas Andre. Mas Andre pengen cari istri apa pacar? Istri. Istri. Iya. Udah pernah menikah sebelumnya? Belum. Pacaran? Sudah. Berapa kali? 7 kali. 7 kali? Banyak ya? Putusnya diputusin apa mutusin? Diputusin. 7-7-nya? Iya. Oh, kasihan sekali ya. Oke, 7 kali diputusin. Dan sekarang kamu pengen cari istri ya? Insya Allah. Seperti apa sosoknya yang pengen kamu cari? Sederhana, Sederhana, baik hati, baik hati, cantik. cantik. Oke, kalau begitu pilih 3 orang yang menurut kamu sederhana, baik hati, dan cantik. Oke, yang pertama, nomor berapa? Mungkin nomor 5. 5. Silakan berdiri nomor 5. Ini yang sederhana, yang baik hati, yang cantik. Sederhana. Sederhana ya, oke. Berikutnya nomor 11. 11. Oke, satu lagi. 17. 17. Sekarang kamu harus mengajukan satu buah pertanyaan untuk mereka jawab secara bergantian. Pertanyaan apa kira-kira yang ingin kamu tanyakan? Jika nanti kita bisa nikah, Ya. akan masalahnya ketika kita nikah penghasilan saya lebih rendah daripada kamu bertiga gitu. Gimana gitu? Oh, udah pesimis duluan nih. Oke, nggak apa-apa. Oke, kalau begitu silakan mau nomor berapa dulu? Di nomor 5. Nomor Nomor 5. 5. Oke. Nomor 5, silakan. Bagaimana kalau misalnya menikah ternyata penghasilan dia lebih rendah daripada kamu? Misalnya loh, ini misalnya. Menurut saya sih nggak masalah, karena setelah menikah, penghasilan seorang suami sama seorang istri itu nggak ada perbandingan. Karena sama-sama untuk kita juga gitu, Jadi untuk duit keluarga kita juga. Istri ya duit suami ya duit sama-sama ya? Iya, Nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah. Oke, itu nomor 5. Berikutnya nomor berapa? 11. 11, gimana 11? Oke, to the point aja. Sebetulnya saya cari suami itu maunya yang mapan. Oke, iyalah. Tapi kalau pendapatannya lebih di bawah saya, it's okay, no problem. Yang penting jangan macem-macem. Nomor 17. Oke, jujur saya sih masalah banget ya. Soalnya kan suami sebagai kepala keluarga penghasilannya harus lebih tinggi daripada istrinya. Soalnya ekonomi sekarang udah mahal, terus juga keperluan saya sehari-hari juga banyak. Terus saya sebagai wanita juga pengen seneng dong. Masa saya nikah tapi saya masih kerja? Pilih 2 di antara 3. Di antara 2 mungkin 5 atau 11. Jangan atau, yang yakin 5, dan jangan 5, mungkin. 5 dan 11. 5 dan 11. Fitri, wanita cantik berusia 22 tahun, pernah disakiti oleh mantan kekasihnya. Fitri adalah seorang wanita pendiam dan suka menyendiri. Seperti apakah sebenarnya sosok Fitri yang akan dikuak di garis tangan? Ica, wanita cantik yang hobi kuliner, berusia 34 tahun, pernah menjalin cinta dengan seorang duda beranak 1 dan gagal dalam percintaan. Apakah di episode kali ini Ica menemukan pasangan sejatinya? Sebelum kita mendengarkan apa yang dikatakan sama kandidat pria yang di depan kita, Fitri, saya mau tanya, kamu jujur ya? Seneng nggak dipilih sama Mas Andre? Jujur? Jujur ya Mas, sebenarnya sih saya nggak suka sama. Nggak suka? Oke, nggak apa-apa, jujur aja sementara ini ya. Karena tampangnya kayak mas-mas, Oke.
Tampangnya kayak mas-mas. Ya. Kemudian pesimis, nggak Pesimis. percaya diri Oke. sama kehidupannya. Nggak percaya sama diri, sama kehidupannya Iya, kayak tadi. sama diri Oke, sendiri. dia Udah pesimis duluan. udah bilang gimana kalau saya miskin gitu-gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Tapi dia bersementara ini. Iya, untuk sementara ini. Oh, nggak suka yang tampangnya kayak mas-mas, nggak suka ya. Oke. Kalau siapa? Ica, Ica? sebetulnya Suka Ica suka sih. Oh, kenapa? Satu ya, Ica lihat dewasa, Ya, realistis lah ya. realistis orangnya. Oke. Ya udah, kalau gitu sekarang Andre silakan perkenalkan diri kamu, bukan perkenalkan tapi ceritakan tentang diri kamu, masa kelam kamu apapun agar mereka nggak kaget-kaget nantinya. Mungkin gini Pak, saya terima kasih dengan acara Garis Tangan ini, Ya. saya bisa ngeluarin unek-unek saya. Ya. Tentang cerita saya, sebenarnya tuh cerita saya itu agak konyol sedikit Pak. Agak apa? Konyolannya. Agak konyol Konyolnya dikit ya. gimana? Saya mungkin dibilang sama yang orang nyata gitu ya Pak. Agak psikopat gitu. Kata siapa? Kata teman curhat saya, kayak saya curhat sama Bapak nih. Sama saya, oke. Iya. Maaf, saya bukan bapak kamu loh ya. Oh iya. Oke, lanjut. Dre, gak usah nyari yang maya, nyari aja yang nyata. Tapi yang maya saya suka, saya bilang gitu. Iya. Kenapa? Nah, intinya apa yang pernah kamu alami paling buruk dalam hidup kamu? Karena dari omongan kamu, Gara-gara media sosial Mas intinya. Apa? Mas. Gara-gara media sosial. kenapa? Jadi Kamu dari ceritanya bingung, buat saya bingung loh. bukan gini Mas. Jangan sampai saya bilang kamu emang benar-benar psikopat nih. Dia psikopat yang buat saya, dia yang membuat dia tuh sebenarnya yang ngajarin saya psikopat. Diajarin untuk jadi psikopat. Iya. Lagi punya Facebook lah Mas ya. Di warnet. Saya senang cari-cari artikel, Iya. buka Facebook, kenal sama cewek ceritanya. Mungkin ini dengan garis tangan ini saya sebenarnya bisa ngungkapin Mas ya. Kisah nyata saya sama dua orang itu perempuan Mas. Yang notabene-nya ratu sandiwara dan pembohong. Ini kamu pacaran sama orang? Dunia apa sih? maya. Nggak ketemu orang pacaran? Nggak ketemu. Oke. Itu sekarang penasaran saya. Saya mau tanya sama kamu. Saya nggak ngerti omongan kamu apa Nikmat dari tadi. banget. Nikmat Kamu banget. bilang diri kamu psikopat. Psikopat tuh apa sih? Dia itu psikopat. Maksudnya jadi dia Psikopat tuh apa? kadang marah tensinya. Oh, tensinya. Kadang baik banget. Dia Kadang itu siapa? Dia itu perempuan. Pacar kamu itu punya Iya, bipolar, punya kepribadian Iya, ganda gitu. kata dia nih, jadi Mas kita nanti nikahnya sederhana aja, yang penting makanannya cukup. Dia baik gitu ngomongnya. Tapi ntar nanti kalau dia lagi tinggi ngaco ngeprank, marah-marah sendiri. Mas kita nggak usah nikah sama kamu. Aku nggak mau nikah sama kamu. Kenapa? Karena kamu orang miskin, kere. Sedangkan aku hidupnya lebih mewah daripada kamu. Mampu gak kamu kayak Pacaran gitu? dunia maya itu maksudnya pacaran nggak ketemu orangnya gitu? Iya. Tapi merasa dekat kayak saya sama Bapak Uya Saya gini. percaya. Percaya. Ngomongin nikah sama orang yang belum pernah ketemu. Iya. Oh, itu Asik ya? Antara psikopat atau halu ya? Iya. Oke, Enggak. oke kamu. Saya tertarik dengan kamu, tapi kita akan panggilkan saja sahabat saya, Arbi. Arbi, ini ada Andre. Dia menyebut dirinya psikopat. Tapi saya nggak tahu psikopat yang dimaksud itu seperti apa. Ini apakah psikopat, halu, atau nggak pede, atau bingung? Coba. Psikopat tuh lebih ke kelainan psikologi ya. Iya. Ya, mungkin saya belum tahu terlalu banyak ceritanya. Mungkin saya bisa tanyakan dalam kondisi dia rileks. Iya. Oke, boleh minta lilin dan kursi. Tapi lebih ke pengalaman atau perilaku dia di masa lalu mungkin ya. Iya. Oke. Pacaran di Facebook. Oh. Oke. Enggak, sebenarnya gini, Bapak Uya. Iya. Jadi saya belum pernah merasakan pacaran di Facebook ya. Jadi gini Bapak Uya. Dunia maya itu gimana ya maksud kamu? Jadi teman saya, dia kenalan di Facebook sama cewek, terus akhirnya menikah. 3 orang menikah kenalan di Facebook. Yang satu di Instagram, satu di Twitter. Kamu mau Tiga-tiganya ikutan? ketemu. Mau ngikut? Pengen ngikut, tapi sampai sekarang nggak ketemu. Oh, jadi Belum ada. Jadi di dunia maya aja nggak ada yang mau sama kamu gitu? Dusta dia, modus. secara realnya mungkin dia belum pernah merasakan mungkin. Pengen gitu ya? Ya, mungkin. Pengen kayak temennya ya, pacaran di Facebook, kenal terus nikah. Oke. Siapa? Andre, oke, Andre duduk sini. Coba kita mungkin akan berbeda setelah di hipnoterapi itu, di relaksasi. Jadi apapun yang saya lakukan tidak akan membuat kamu hilang kesadaran. Jadi ini full sadar.
Jadi saya membuka gerbang bawah sadar ketika Andre rileks, si gerbangnya terbuka, jadi apapun yang Andre ceritakan di masa lalu itu akan mengurangi beban Andre nantinya. Oke, siap. Fokus ke lilinnya. Oke. Tarik nafas lewat hidung, keluar lewat mulut. Oke, relax, fokus ke lilinnya, semakin nyaman, semakin relax. Oke. Ketika saya hitung 1 sampai 5, setiap hitungan munculkan kembali pengalaman Anda di masa lalu, ceritakan apapun yang ingin Anda ceritakan, biarkan itu menjadi hal yang biasa bagi Anda ketika bercerita apapun, menjadi lebih terus terang dari sebelumnya, menjadi lebih jujur dari sebelumnya. 2, 3, lebih nyaman, lebih relax. 4, dan 5, lebih nyaman, lebih relax dari sebelumnya. Silakan bercerita apapun yang terjadi di masa lalu, Andre. Oke. Jadi saya mau ceritakan Bapak Uya, saya kenal perempuan di 2016. Sebelumnya saya pacaran real terus. Pacaran orang bentuknya ya? Orang, nyata. Karena kan saya kenal dari Facebook itu sudah lama, dari awal Facebook sudah ada, saya tuh belum pernah ketemu gitu. Kira saya pacaran sama yang real-real aja kan, dari 7 orang itu saya diputusin. Real tuh ketemu orangnya nggak? Ketemu, nyata, ya kan. Terus saya 2016, ceritanya saya nyari artikel ke warnet kan. Mungkin handphone saya pada saat itu nggak bagus, Mas. Saya ke warnet ketemu perempuan, wanita soleha buat saya lah. Tapi karena pengaruh faktor lingkungan, dia bisa jadi mungkin lebih apa ya, pikirannya dia tuh ekstrim, dia pengen nikah dengan cowok yang satu apa ya, boleh disebutin namanya juga, Mas? Maaf, saya belum ngerti cerita kamu dari tadi. Oh, belum ngerti. Benar, saya sumpah nggak ngerti. Intinya apa? Intinya apa? Intinya saya nggak ketemu sama Baru yang- dari pertama garis tangan sampai sekarang saya baru sekali ngedenger cerita orang nggak ngerti gitu. nggak ngerti. Saya host loh, jadi saya nggak ngerti nih, bener. Nggak ngerti. Oke, Ini gimana? saya jelasin, Mas. Oke. Saya 2016 kenal cewek. Nggak, intinya gini, kamu pacaran sama cewek, 2016. Oke. Sampai sekarang nggak ketemu. Itu satu cewek. Iya. Yang 2018 sama sekarang nggak ketemu. Jadi dua. Tuh, kamu pacaran sama 2 cewek nggak pernah ketemu orangnya. Enggak. Lebih ke dunia maya ya? Jadi ngomong, telepon, Visi. hah? Visi. Cuman nggak ngeliat mukanya. Nggak liat mukanya, dia nggak mau liatin muka kamu. Saya juga nggak mau ngeliatin muka dia. Oke. Dua-duanya belum pernah ketemu dan nggak ngeliatin muka. Foto juga nggak ngasih. Masih. Ngasih. Foto kamu asli apa palsu? Saya asli lah, Mas. Asli. Dia Asli. kata kamu cantik nggak? Terus kenapa nggak ketemu? Ya itu dia, Mas. Minder. Bukan minder. Dia itu apa? Dia yang psikopat apa saya loh, Mas? Berarti kan dia dusta sama saya. Saya mau pulang kampung ke dia, ya kan? Saya mau nyamperin dia, saya mau datengin dia. Oke. Saya mulai mengerti psikopat sebenarnya itu apa ya. Oke. Kita akan undang saja Rudy untuk menganalisa ada apa di antara ada di kejiwaan kandidat kita yang satu ini. Rudy. Ya, Rudy. Jadi ada yang menarik sekali di sebelah kita nih. Andre namanya. Mungkin apa yang Rudy lihat dari seorang Andre? Andre, boleh tangannya? Rezekinya buruk. Apa? Rezekinya buruk. Rezekinya buruk. Seorang yang money oriented. Ya. Dia ini kemana-mana selalu memikirkan uang. Ya. Uang. Dia juga kesulitan mencari jodoh karena dia sebenarnya lebih fokus dengan uang. Jadi money oriented tadi pikirannya selalu uang dan uang gitu ya. Betul. Karena uangnya sedikit, jadi tidak ada yang menyukai dia. Oke. Kamu jangan terlalu banyak nonton film porno ya. Oh ya? Sering dia? Tanya saja. Benar kamu sering nonton film porno? Dulu, Pak ya. Dulu, sering. Sehari berapa kali? Sekali, Pak. Oke, tapi kamu nggak apa-apa ngomong ini ya? Nggak masalah ya? Oke, tidak bukan aib, bukan apa ya? Oke, lanjut. Dia ini terlalu banyak berhayal, Oke. terlalu banyak berhalusinasi. Kemudian dia memikirkan tentang sesuatu yang dalam dunianya sendiri, seperti itu saya lihat.
Apa karena dia sering nonton film porno jadi dia sering berimajinasi? Sepertinya begitu. Oke. Oke, saya jadi curiga nih. Dia tuh tadi pacar-pacaran diceritakan. Coba, Harvey coba bikin dia lebih jujur lagi. Saya punya satu pertanyaan dalam kepala saya. Ini sebenarnya lebih ke apa ya, penyakit pikiran sebenarnya. Jadi ketika kita punya suatu tujuan tapi tidak tercapai, akhirnya dicapai dengan imajinasi dia. Kalau Untuk begitu, memuaskan dia sendiri. sekarang saya mau tanya sama kamu. Oke. Benar kamu pernah pacaran? Iya. Orangnya ada apa tidak? Yang di dunia maya apa dunia nyata, Mas? Dunia maya. Menurut saya ada, Mas. Menurut kamu? Iya. Jadi itu menurut kamu? Iya, ada. Sosok buatan kamu apa memang ada? Buatan saya sih, Mas. Buatan kamu? Menarik sekali. Gimana ceritanya? Gimana coba ceritanya? Jadi saya buat akun sendiri. Buat account sendiri, terus kamu buat account atas nama cewek gitu? Bisa. Jadi kamu buat account Facebook perempuan, fotonya kamu bikin sendiri, terus kamu dialog sama diri kamu sendiri? Iya, begitu, Mas. Seolah-olah itu perempuan? Iya. Apa? Ini baru pertama kali saya terjadi dalam, tapi nggak apa-apa ya. Ini untuk orang-orang seperti ini maksudnya seperti kenapa ya? Mungkin di masa lalunya tuh ada sebuah disebutnya apa ya, trauma terhadap sesuatu. Misalnya pernah punya pacar tapi disakiti, atau misalnya pernah punya pacar tapi ditinggal nikah segala macam. Itu yang terjadi ketika kita ingin memuaskan diri kita sendiri. Jadi kamu ngobrol sama diri kamu sendiri? Saya belajar acting, Mas. Oh. Kamu puas dengan ngobrol sama pacaran sama diri kamu sendiri? Karena pernah kecewa sama dunia maya, akhirnya buat sendiri gitu. Kan dia sering bohong, gimana caranya dibohongin gitu. Kita bohongin dia bohongin kita gitu. Jadi kan gak ada kebohongan kan. Kamu merasa jatuh cinta dengan sosok buatan kamu? Banget. Namanya siapa aja? Harus disebutkan, Mas. Harus. Toh sosoknya juga kamu yang buat. Jadi punya samaran nama-nama asli, Oh, Mas. jadi kamu pas saat telepon cewek itu juga pakai nama samaran? Andre. Saat ngobrol di Facebook Iya, gitu? Andre. Terus cewek-ceweknya namanya? Farah. Iya, nanti ada Nesa, Nesa. ada Vanessa, ada Dian Paramita. Padahal dia aja orangnya. Orangnya satu gitu. Dian Paramita, Ya, Vanessa, iya, Nesa. Farah. Iya. Cara teleponannya gimana? Jadi kembali ke zaman dahulu, Mas. Kalau sama dia nggak bisa WA, nggak bisa Messenger, nggak bisa Facebookan, SMS sama telepon aja. SMS apa? Jadi kamu punya nomor berbeda, seolah-olah itu Vanessa, kamu yang ngirim, kamu yang balas. Begitu, Mas. Senang pas dapat balasannya? Banget. Sebenarnya lebih ke pengaruh lingkungan kayaknya. Jadi teman-temannya punya pacar, punya pasangan di Oke. dunia maya. Iya. Dia berusaha untuk menciptakan dunia dia Nggak sendiri. apa-apa, ini kenyataan sih. Maksudnya terjadi ya, cuman nggak apa.